Setiap jenis budaya tradisi dapat menjadi sumber inspirasi untuk dikembangkan menjadi produk kerajinan. Setiap daerah dapat mengembangkan kerajinan dari tradisi daerahnya masing-masing. Budaya tradisional ini terbagi menjadi dua, yaitu non-benda dan artefak. Saya akan menjelaskan non-benda terlebih dahulu. Jadi, budaya non-benda diantaranya ada pantun, cerita rakyat, tarian, upacara adat, dan lainnya. Jadi, untuk budaya non-benda ini adalah suatu budaya yang tidak berbentuk suatu rupa, tetapi dapat kita lihat, kita rasakan, dan kita nikmati. Yang kedua adalah artefak atau objek budaya, diantaranya ada pakaian daerah, wadah tradisional, senjata, rumah adat, dan lain-lain. Untuk artefak ini adalah suatu budaya tradisional yang berkebalikan dengan non-benda, jadi budaya ini dapat kita lihat bentuk rupanya, dapat kita sentuh atau kita pegang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ikon Jakarta. Ikon Jakarta itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau kalian belum tahu, akan dijelaskan oleh teman kalian satu ini ya. Pertama, ada ondel-ondel. Ondel-ondel adalah budaya tak terpisahkan dari adat Betawi, sekaligus menjadi ikon untuk kota Jakarta. Boneka raksasa ini menjadi semakin terkenal setelah almarhum Benyamin Sueb membuat lagu berjudul Ondel-Ondel. Mari kita lanjutkan ke ikon Jakarta yang kedua. Yang kedua yaitu ada patung Pancoran. Letak monumen ini berada di daerah Pancoran, Jakarta Selatan. Ide pertama pembuatan patung ini yaitu dari Presiden Soekarno yang menghendaki supaya dibuat sebuah patung mengenai dunia penerbangan Indonesia atau kedirgantaraan. Patung ini menggambarkan manusia angkasa yang berfaedah menggambarkan semangat keberanian bangsa Indonesia bagi menjelajah angkasa. Yang terakhir adalah Monumen Nasional atau Monas. Monumen Nasional adalah monumen peringatan setinggi 132 meter atau 433 kaki yang terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala dari rakyat Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai souvenir apa aja sih yang bisa dijadikan dalam souvenir ikon Jakarta ini. Yang pertama itu adalah souvenir berupa gantungan kunci yang bisa berupa ondel-ondel, patung Pancoran, ataupun Monas. Dan yang kedua ada miniatur yang bisa biasanya dipakai sebagai pajangan berupa Monas atau bangunan-bangunan yang ada sebagai ikon Jakarta. Lalu yang ketiga ada juga boneka yang mungkin pada umumnya bisa dibuat menggunakan kokoru ataupun dengan bahan-bahan seperti kapas dan juga bahan-bahan kain untuk membuat boneka berbentuk seperti ondel-ondel ataupun yang lainnya yang berupa ikon Jakarta. Yang selanjutnya dapat berupa tas, yaitu bisa dibuat dengan cara dicat ataupun disablon dengan ornamen-ornamen yang merupakan ikon Jakarta seperti Monas, ondel-ondel, patung Pancoran ataupun yang lainnya. Di era globalisasi saat ini, wirausaha tidak lagi menjadi hal yang asing berada di lingkungan masyarakat. Hal ini terjadi karena banyaknya orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan suatu pekerjaan, namun tidak semuanya dapat diterima di suatu perusahaan. Oleh karena itu, para pengangguran beralih menjadi wirausaha. Di dunia pendidikan saat ini, wirausaha telah dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pelajar-pelajar yang siap untuk berwirausaha. Oleh karena itu, karakteristik wirausaha pada pelajar perlu diterapkan melalui kegiatan-kegiatan di sekolah. Untuk menjaga dan melestarikan budaya Jakarta, kami mengambil contoh kerajinan souvenir yang menjadi ikon budaya di Jakarta untuk dijadikan sebagai inspirasi dalam berwirausaha. Aktivitas wirausaha kami haruslah didukung dengan ketersediaan berbagai sumber daya dalam kewirausahaan. Sumber daya yang akan dikelola dalam kewirausahaan ini dikenal dengan sebutan 6M, yaitu man, money, material, machine, method, dan market. Apa saja sih yang dibutuhkan dalam wirausaha seni rupa ini? Untuk memuluskan kewirausahaan dengan kerajinan souvenir ini, ada baiknya melakukan beberapa hal berikut ini, yaitu yang pertama, menggali informasi tentang budaya Jakarta.
Tujuan penggalian informasi ini untuk mengetahui secara detail dari setiap budaya lokal non-benda yang kita miliki, seperti nama budayanya, jenisnya, juga penjelasan singkatnya. Yang kedua, ada menggali informasi tentang keberadaan sumber daya bahan yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan. Tujuannya untuk mengetahui berbagai ragam material dan juga teknik produksi yang tepat untuk digunakan dalam pembuatan produk kerajinan tersebut. Untuk membangun jiwa wirausaha pada pelajar di sekolah, dapat dilakukan dengan menekankan pola pembelajaran kewirausahaan yang mengarahkan kepada 4 prinsip penting, yaitu 1. Learning to know. Pelajar dapat belajar untuk mengetahui atau memahami kewirausahaan. Prinsip ini dikondisikan agar pelajar aktif mencari tahu dan menciptakan rasa ingin tahu yang besar tentang kewirausahaan. 2. Learning to do. Pelajar belajar untuk melakukan wirausaha. Yang ketiga ada learning to be. Pelajar belajar mempraktikkan kegiatan wirausaha. Kegiatan praktik berwirausaha di sekolah dimaksudkan agar pelajar mempunyai pengalaman awal dalam berwirausaha. Yang keempat ada learning to live together. Pelajar belajar untuk bersama dengan yang lain dalam berinteraksi sosial dalam berwirausaha. Pembelajaran kewirausahaan di sekolah perlu diintegrasikan dengan tanggung jawab, kerja keras, disiplin, semangat belajar, dan lain-lain. Jika sikap tersebut dapat diterapkan dengan baik dan konsisten, maka secara bertahap akan tumbuh menjadi kebiasaan pelajar dalam kehidupan sehari-hari dalam menunjang keberhasilan dalam membentuk jiwa wirausaha.